Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang goal setting teori dari mata kuliah perilaku organisasi. Jadi anggota dari kelompok 2 ada saya, Fajar Bilangan Dharma, ada Muhammad Haikal Hakim, ada Nadinta Hasna Hendayana, ada Nada Ulfa Yasmin, dan terakhir Mas Enda Badra. Tapi Bimas Sena ini sedang sakit. Jadi ada jadi pengertian dari teori goal setting ini, goal setting teori merupakan teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke 1968. Teori goal setting menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan maka akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide dan niat seseorang. Salah satu karakteristik dari goal setting adalah tingkat kesulitan tujuan. Tingkat kesulitan tujuan yang lebih tinggi tetapi mungkin ingin dicapai akan meningkatkan motivasi individu untuk memikirkan cara mencapai tujuan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada jenis-jenis goal setting. Yang pertama ada proses goal, yaitu proses goal yang merupakan target yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Contohnya adalah hasil yang didasarkan pada tindakan maupun tugas tertentu yang sudah diselesaikan. Dengan adanya proses goal itu sendiri, maka kita harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar. Jenis goal setting yang kedua ada performance goal, yaitu standar kinerja ataupun performance yang ingin diwujudkan dan akan terus berkembang mengikuti tujuan yang ditentukan. Jenis goal setting ini merupakan tujuan berjangka pendek yang ditetapkan untuk tugas tertentu. Contohnya adalah inisiatif pribadi dari karyawan untuk memenuhi dan melampaui target kerja mereka, serta meningkatkan peluang untuk memperoleh promosi, dengan misalnya meningkatkan layanan pada bisnis, membuat produk baru, maupun membuat cabang baru. Yang ketiga ada outcome goal, yaitu tujuan tunggal yang sedang diupayakan. Jenis goal setting ini memiliki sifat biner dan juga melibatkan kemenangan. Goal ini tidak berada di bawah kendali seseorang, melainkan dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Contohnya adalah ketika ingin membangun sebuah perusahaan terbesar di suatu sektor bisnis. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan goal setting dan bagaimana cara mencapainya. Cara yang pertama adalah menuliskan impian atau cita-cita. Cita-cita tersebut dapat dituliskan di dalam buku harian, jurnal, agenda, maupun papan tulis yang terpasang di dinding kamar, sehingga kita dapat melihat impian tersebut setiap harinya. Yang kedua adalah dengan menarik garis mundur ke masa sekarang, yaitu dengan menarik garis mundur dari tenggat waktu yang telah ditentukan dan mencatat semua informasi yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Dan yang ketiga ada SMART goal. SMART sendiri merupakan singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga time-bound. Teori ini dicetuskan oleh George Theodoran di tahun 1981. Yang pertama spesifik. Spesifik berarti tujuan yang dicapai harus fokus dan juga detail. Yang kedua measurable, yaitu mengukur kemampuan dan juga peluang untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada achievable, yaitu tujuan yang ditetapkan tidak terlalu mudah maupun tidak terlalu sulit dan juga harus bersifat realistis. Yang keempat ada relevan, yaitu sesuai dengan tujuan jangka panjang, dan yang terakhir ada time bound, yaitu menuliskan batas waktu terkait kapan impian tersebut akan terwujud. Selanjutnya yaitu kunci dalam goal yang diinginkan. Pertama yaitu konsisten. Dalam mencapai suatu tujuan, maka perlu untuk selalu konsisten dalam menjalankan setiap tahapan yang sudah direncanakan sendiri. Yang kedua, melakukan dengan semangat. Setiap langkah yang ditempuh tanpa dilandasi rasa semangat akan membuat apa yang direncanakan menjadi buyar dalam sekejap. Maka dari itu perlu untuk selalu semangat, contohnya dengan mencari orang-orang yang beraura positif, mempunyai pola pikir sukses, membangun growth mindset, dan berani bangkit dari kegagalan. Yang ketiga, miliki waktu untuk fokus.
Luangkan waktu untuk bisa berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Bila memungkinkan, bisa dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang yang akan membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, meninjau strategi dan kemajuan. Tetap melakukan evaluasi strategi dan kemajuan yang sudah didapatkan. Dengan mengevaluasi hal tersebut, mungkin nanti akan dibutuhkan tujuan yang berbeda, hal yang diperlukan dalam menyesuaikan tujuan dan lainnya. Next. Manfaat goal setting di tempat kerja. Pertama, yaitu membimbing karir. Goal setting dapat membantu seseorang dalam memilih jalur karirnya. Jadi, karir yang dipilih dapat dengan goal yang ingin dicapai. Yang kedua, membantu dan mempertahankan fokus. Dengan adanya goal setting dapat membantu seseorang untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang cukup penting. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan proyek besar dengan mudah. Dengan goal setting, seseorang dapat menyelesaikan suatu proyek pekerjaan dengan lebih mudah. Ia akan memecahkannya dengan membuat beberapa langkah yang lebih kecil sehingga selangkah demi selangkah bisa menyelesaikan keseluruhan proyeknya. Oke, ini merupakan contoh nyata dari goal setting. Jadi ada contoh nyatanya itu adalah John Assaraf menggunakan papan visioner atau vision board untuk menulis target atau tujuan yang ia miliki. Dan akhirnya apa yang ditulis atau dicatat oleh John Assaraf di papannya menjadi sebuah kenyataan. Jadi dimulai pada tahun 1995, John Assaraf membuat papan visi dan memasangnya pada dinding kantor di rumahnya. Nah, setiap John Assaraf melihat hal-hal yang nyata atau yang materialistis yang dia inginkan, maka dia akan memfoto dan mencatatnya pada papan tersebut. Setelah ia mencatatnya, maka dia akan membayangkan dirinya sendiri sedang berada di tempat tersebut, menikmati objek-objek keinginannya. Hal yang memiliki hubungan dengan goal setting teori, yaitu John Assaraf telah menetapkan tujuannya jauh sebelum kesuksesannya. 4 tahun sebelum John memiliki rumah yang ia miliki sekarang, John mempunyai tujuan untuk membeli rumah yang lebih besar dari papan tersebut karena tingkat kesulitan tujuan yang rendah akan mendorong orang untuk menganggap tujuan sebagai pencapaian rutin yang akan dicapai, yang akan mengurangi motivasi individu untuk menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, John Assaraf yang pada 4 tahun lalu ingin memiliki rumah yang besar dapat tercapai, bahkan sekarang ia memiliki rumah yang lebih besar dibandingkan dengan tujuan awal yang ia tulis di papan tersebut. Next. Ini merupakan link video dari YouTube dan foto yang mendukung mengenai vision board dari John Assaraf ini. Next. Nah, jadi kesimpulannya yaitu yang bisa kita ambil adalah goal setting teori yang dikemukakan oleh Edwin Block, yaitu teori tersebut bertujuan untuk seseorang yang memahami tujuan, maka akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Adapun cara untuk mencapai suatu tujuan yaitu dengan cara menulis impian dan cita-cita, menarik garis mundur ke masa sekarang, ataupun bisa dengan cara SMART goal. Tetapi harus memilih kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kita konsisten, melakukannya dengan semangat, memiliki waktu fokus, dan meninjau strategi kemajuan. Apabila kita memiliki keempat kunci tersebut di lingkungan kerja, jadi karir yang dipilih dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya goal setting pun dapat membantu seseorang untuk berkontribusi pada tugas-tugas yang cukup sulit. Dan yang terpenting adalah mampu menyelesaikan proyek besar dengan mudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Dari kami, sekian, terima kasih.